Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Kacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Dan saya ucapkan untuk kawan-kawan semua yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Semoga semuanya kembali ke suci atau kembali ke fitri. Oke. Berikut ini langsung akan saya mulai dan ini akan tayang mungkin hari Senin untuk mata kuliah organisasi sosial dan sistem kekerabatan untuk video yang ke-10 atau pertemuan yang ke-10. Oke, kali ini setelah kita mencoba berbagai macam teori sebelum ujian tengah semester, kita kembali lagi pada apa yang ada di Indonesia, organisasi sosial yang di beberapa ini saya ambilkan beberapa contoh, dan kali ini mungkin untuk yang termudah untuk mempersiapkan secara cepat saya gunakan sekarang. Contoh kali ini adalah TRAH, sistem kekerabatan sekaligus organisasi sosial. Jadi di sini TRAH merupakan sekumpulan orang yang masih merupakan satu ikatan kekerabatan dan itu dilandaskan pada satu garis keturunan tertentu pada masyarakat Jawa. Oke, apa itu mengenai TRAH atau ya organisasi dan sistem kekerabatan yang ada di Jawa? Ini lebih cenderung ke arah organisasi sosial karena hubungan keluarga atau kerabatnya memang cukup luas dan mungkin 2, 3, 4 atau bahkan 5 turunan. Oke, sekarang mari kita perhatikan slide yang saya tampilkan. Oke, apa sih itu? Di sini TRAH itu merupakan ya sebagai kelompok sosial. Di sini kelompok individu saling memiliki hubungan kekerabatan atau ada garis keturunan satu silsilah yang sama, dan itu merupakan, dan ada semacam catatan silsilah atau bahkan semacam sertifikat kalau di Jawa untuk yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan sebagai seorang bangsawan misalnya atau darah biru, ada buku atau catatan silsilah semacam sertifikat seperti itu yang seringkali disebut layang kekancingan, dan ini menjadi rujukan untuk menunjukkan adanya bagian dari anggota hubungan kekerabatan tersebut. Nah, hubungan anggota kekerabatan ini ya pada dasarnya memang bersifat biologis, namun juga di sisi lain secara sosial, karena di sini ada beberapa anggota keluarga atau kerabat yang merupakan perkawinan kedua, hasil adopsi misalnya, dan kadang-kadang tidak ada hubungan biologis di sini, ataupun kadang-kadang dicatat seperti seorang yang diambil, seperti biasanya beberapa artis itu ada yang jadi memiliki gelar keraton seperti Raden Mas, Raden Ayu, Raden dan lain sebagainya. Itu karena pemberian penghargaan dari keraton atau kerajaan tersebut. Nah, itu juga menjadi anggota TRAH di sana. Berikutnya, nah ini memang TRAH seperti saya katakan tadi, awalnya berkembang dari masyarakat atau kelompok sosial kelas atas, aristokrat atau bangsawan, namun kemudian diadopsi juga oleh beberapa diantaranya masyarakat awam yang ada di Jawa. Dan sebelumnya sebenarnya TRAH memang berkaitan dengan istilahnya ya sebetulnya seperti dinasti jika atau klan turunan dari sebuah dinasti yang besar dalam suatu kerajaan. Nah, dalam masyarakat timur ini yang ya di Asia terutama itu memang kebersamaan itu dilaksanakan sehari-hari, menjadi keseharian, bahwa ikatan sosial itu begitu erat, dan
Di sini anggota trust seringkali mengorganisasikan diri untuk mempererat hubungan personal, dan dalam masyarakat Jawa sering menjadi alasan yang dipakai untuk tidak saling melupakan atau tidak satu kerabat kadang-kadang tidak kenal karena itu mungkin cucu dari keponakan kakek kita atau keponakan dari kadang-kadang keponakan dari keponakan atau cucu dari paman kita saja kadang-kadang, karena di sana kekerabatan sudah cukup luas, makanya sering tidak saling mengenal. Atau sepupu tapi beda kakek, itu juga dan fungsinya terah adalah mempertemukan itu kembali, masih tetap kenal dan lain sebagainya. Dan tidak jarang ketika itu masyarakat masih masih feodal dulu, masih aristokrasinya atau melihat kebangsawanan itu masih cukup kuat. Bahkan dulu itu salah satu Pemda juga menjadikan nilai lebih ketika memiliki tercatat dalam buku silsilah atau catatan-catatan yang semacam layang kekancingan tersebut, itu bisa digunakan untuk memperkuat alasan diterima kerja atau tidak sebagai pegawai pamong praja pada waktu itu. Nah, di sini istilah kepaten obor. Jadi obor itu ibaratnya semacam kejayaan dari sebuah dinasti tersebut, sebuah terah tersebut, dan ketika itu mati berarti ketika mereka semua melupakan identitas mereka, identitas bersama sebagai terah atau suatu dinasti tersebut. Dan ketika diri sendiri melupakan, orang lain pun nanti juga tidak akan tahu. Dan terah di sini kalau untuk hari ini memang ada semacam aktivitas bersamanya atau semacam ritual tahunannya. Nah, karena sebagian besar sudah memeluk agama Islam atau banyak yang memeluk agama Islam, makanya biasanya terah itu berkumpul ya, mungkin arisan tahunan di sini. Seluruh anggota terah itu yang mungkin tersebar di seluruh Indonesia, mungkin itu jika terahnya itu memang besar, itu pulang berkumpul kembali pada saat Lebaran hari kedua, biasanya seperti itu. Lebaran hari kedua untuk arisan terah sekaligus Syawalan, sekaligus ya biasanya mereka berkumpul untuk mengenalkan. Biasanya untuk arisan terah tahun lalu mungkin atau Syawalan terah tahun lalu belum ada cucu, kali ini sudah ada cucu, anak yang dulu masih kecil, di tahun kedua, tahun berikutnya mulai besar. Jadi itulah saat mengenalkan anak-anak pada saudara-saudara atau kerabatnya, jika seandainya bertemu mereka bisa saling menolong dan lain sebagainya. Ya, oke, ini memang ya ini dan kemudian apa itu fungsinya atau tujuannya, istilahnya kalau untuk bahasa Jawa adalah ngelumpuki balung pisah, dan supaya tidak kepaten obor tadi. Ngelumpuki balung pisah artinya mengumpulkan tulang-tulang yang terpisah-pisah. Kenapa mengumpulkan tulang yang terpisah-pisah ini? Karena dalam satu terah itu ibaratnya satu tubuh. Jadi tulang belulang yang turun-temurun tadi semuanya kan menyebar kalau untuk hari ini mungkin ada yang di luar negeri, ada yang menyebar di seluruh Indonesia. Nah, pada saat-saat tertentu mereka akan berkumpul, dan ketika itu balung itu tidak terpisah menjadi satu organ khusus, maksudnya menjadi satu kesatuan. Nah, akhirnya hal tersebut dinyatakan mereka tidak akan kepaten obor karena eksistensinya, kejayaannya atau obor dalam arti masih tetap menyala. Nah, bagian-bagian ini ya ada makna-makna seperti itu. Oke, ini materi ini saya dapatkan dari artikel online dan juga salah satu buku yang kebetulan saya temukan, buku dosen saya dulu, Pak Safri Sair. Beliau orang Padang yang memang secara khusus menekuni organisasi sosial dan sistem kekerabatan, dan banyak kajian-kajian mengenai sistem kekerabatan di seluruh Indonesia yang
dikaji oleh Pak Safri Sairing ini, Profesor Safri Sairing. Oke, mungkin saya cukupkan sekian dulu dan tidak terlalu panjang. Yang penting ada kita tetap kita lakukan, kita coba pelajari. Mungkin jika ada teori-teori baru atau sesuatu yang saya temukan tetap akan saya sampaikan pada Anda. Dan untuk sementara ya pengetahuan umum tentang organisasi sosial dan sistem kekerabatan. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata lino pacuramin kasaruga basengat kajupata. Salam dan tetap sehat selalu.